Laporan Jerman, Juventus dan Inter incar striker Schalke. Juventus dikabarkan tengah memantau penyerang Schalke Moussa Sylla, tetapi menghadapi persaingan yang sangat ketat dari Inter. Pemain berusia 24 tahun itu merupakan produk muda Monaco yang juga pernah bermain di Utrecht dan Caen, sebelum bergabung dengan tim 2 Bundesliga musim panas ini. Pemain Mali ini mengawali musim pertamanya di Jerman dengan gemilang. Ia telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 4 penampilan pertamanya di divisi kedua Jerman. Menurut Bild melalui Il Bianconero, Juventus dan Inter sama-sama mengirim pencari bakat mereka untuk menonton Sylla beraksi 10 hari lalu. Pemain internasional Mali itu gagal mencetak gol pada kesempatan ini, dan Schalke takluk 1-3 di tangan Kolen. Meski demikian, kedua raksasa Italia itu masih bisa mengawasi pemain tersebut, karena mereka masih mencari bala bantuan penyerang untuk musim depan. Pelatih Juventus Thiago Motta belum terlalu yakin dengan Arkadiusz Milik yang awalnya berada di luar rencananya. Oleh karena itu, Bianconeri mungkin membutuhkan penyerang baru yang dapat bertindak sebagai pengganti Dusan Vlahovic. Sementara itu, Inter akan berupaya mendatangkan penyerang baru pada musim panas mendatang setelah Marco Arnautovic dan Joaquin Correa menyelesaikan kontrak mereka. Jadi masih harus dilihat apakah raksasa Serie A akan beralih ke Sylla. Pemain berusia 24 tahun ini lahir di Prancis dan mewakili Les Bleus di beberapa tingkat usia. Namun, ia akhirnya menyatakan diri untuk negara asalnya, Mali, dan melakukan debutnya pada Maret lalu. Penyerang itu terikat kontrak dengan Schalke yang berlaku hingga musim panas 2028. Juventus incar bintang PSV di laga pembuka Liga Champions. Juventus kabarnya akan memanfaatkan kesempatan pada pertandingan Liga Champions pertama mereka musim ini untuk menyaksikan pemain muda PSV Ricardo Pepi dari dekat dan personal. Bianconeri akan menjamu raksasa Belanda di Stadion Allianz pada Selasa, tanggal 17 September. Menurut Il Corriere dello Sport melalui Juventus News 24, raksasa Italia akan mengintai Pepi selama pertandingan. Penyerang asal Amerika ini telah memberikan kontribusi besar bagi PSV sejak bergabung dengan klub pada musim panas 2023. Pemain berusia 21 tahun ini kini telah membuktikan dirinya sebagai pemain reguler untuk USMNT. Ia telah mencetak 10 gol dalam 29 pertandingan senior. Kontrak Pepi dengan Eindhoven berlaku hingga Juni tahun 2028. Juara Eredivisie itu dilaporkan menilai dia sekitar 15 juta euro. Juventus telah mencari penyerang baru di pasar yang dapat bertindak sebagai pengganti Dusan Vlahovic. Meskipun Thiago Motta tidak sepenuhnya yakin dengan Arkadiusz Milik, ia akhirnya mengembalikan pemain penyerang Polandia itu, karena manajemen memiliki prioritas lain selama musim panas. Meski demikian, Cristiano Giuntoli dan kawan-kawan dapat mengharapkan jendela transfer yang relatif lebih sepi di masa mendatang menyusul perombakan besar-besaran musim panas lalu. Ini akan memungkinkan Bianconeri untuk mengalihkan perhatian mereka ke arah peningkatan posisi bermain lainnya, termasuk peran penyerang tengah. Jadi masih harus dilihat apakah Pepi akan menjadi salah satu nama dalam daftar pendek Giuntoli. Pemain Amerika itu pasti akan mendapatkan beberapa poin jika ia berhasil tampil solid di Stadion Allianz minggu depan. Penyerang muda ini mengawali karirnya di Dallas dan North Texas, sebelum direkrut Augsburg pada Januari tahun 2022. Ia sempat dipinjamkan ke Groningen sebelum menandatangani kontrak dengan PSV pada 2023. Juventus mencoba merekrut gelandang Inter Milan musim panas ini. Juventus sebelumnya menunjukkan minat untuk mengontrak Davide Frattesi ketika ia masih di Sassuolo, tetapi mereka kalah dari Inter Milan. Frattesi lebih memilih pindah ke Inter daripada Juventus dan merasa pilihannya benar setelah memenangkan Scudetto musim lalu. Akan tetapi, ia kesulitan untuk mendapatkan tempat tetap di klub Milan, sehingga membuat Juventus tertarik dengan tanda tangannya. Musim panas ini, Bianconeri memperkuat lini tengah mereka dengan beberapa pemain kunci, dan Frattesi bisa saja menjadi salah satu di antara mereka. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Cristiano Giuntoli berusaha memanfaatkan waktu bermain Frattesi yang terbatas di Inter dan melakukan pendekatan untuk mengontraknya. Akan tetapi, Inter dengan cepat menolak pertanyaan tersebut, menegaskan bahwa gelandang tersebut tidak tersedia untuk ditransfer. Akibatnya, Juventus harus mengalihkan fokus mereka ke target lain, sementara Frattesi tampaknya puas bertahan di klubnya saat ini.
Frattesi telah menjadi salah satu gelandang terbaik di Italia selama beberapa waktu dan akan menjadi tambahan yang fantastis untuk skuad kami. Namun, tidak ada waktu untuk berkhayal. Pemain yang kami rekrut dapat menyelesaikan tugasnya, dan kami masih dapat memenangkan liga. Thiago Motta pilih senator baru Juventus, 5 kapten terungkap. Juventus dikabarkan akan memiliki 5 kapten dan pemimpin ruang ganti baru di bawah kendali Thiago Motta. Skuad klub mengalami perombakan besar-besaran selama musim panas. Sejumlah nama besar meninggalkan klub pada bulan-bulan sebelumnya, dan mereka digantikan oleh 8 pemain baru, selain beberapa bintang muda next gen yang telah dipromosikan ke tim utama. Oleh karena itu, skuad yang baru dibentuk membutuhkan kepemimpinan baru, terutama setelah kepergian senator lama seperti Alessandro Szczesny dan Adrien Rabiot. Sementara itu, Danilo telah menjadi kapten resmi klub sejak kepergian Leonardo Bonucci musim panas lalu, tetapi perannya telah berkurang secara signifikan sejak Motta menjabat, hanya memperoleh 5 menit dalam 3 putaran pertama musim ini. Jadi menurut La Gazzetta dello Sport via Juventus News 24, kepemimpinan baru telah muncul di Continassa. Surat kabar merah muda itu menamai 5 bintang Juventus yang akan bertindak sebagai pemimpin ruang ganti baru dan dapat berbagi ban kapten sepanjang musim. Federico Gatti adalah nama yang paling jelas dalam daftar karena ia mengenakan ban kapten dalam 3 pertandingan pertama musim ini. Meskipun demikian, Motta mengisyaratkan bahwa orang lain juga dapat menjabat sebagai kapten selama kampanye. Sumber itu dengan demikian meyakini Gleison Bremer bisa menjadi salah satu dari mereka setelah mengukuhkan dirinya sebagai senator asli di klub tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Dusan Vlahovic, Andrea Cambiaso dan Manuel Locatelli yang telah menunjukkan karakter dan kepemimpinan baik di lapangan maupun di ruang ganti. Paolo De Paola mengungkapkan mengapa tidak ada klub Italia lain yang dapat menyamai Juventus secara ekonomi. Juventus menjadi pusat perhatian hampir semua klub Serie A lainnya karena Bianconeri tampak memiliki kekuatan finansial tak terbatas. Meskipun mereka punya utang, pria berbaju hitam putih ini masih berhasil menghabiskan uang setiap musim panas. Ketika beberapa klub mengalami masalah keuangan, mereka tertelan olehnya, tetapi Juve selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Hal itu membuat tim lain di liga iri pada mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bianconeri adalah salah satu tim terbaik di dunia, dan secara ekonomi, mereka didukung oleh keluarga Agnelli, yang memiliki banyak kepentingan bisnis. Pemilik klub seperti Rocco Commisso dari Fiorentina tidak mengerti mengapa klub berbaju hitam putih itu dapat terus beroperasi meskipun utang mereka menggunung. Paolo De Paola kini telah menjelaskan alasannya. Ia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, "Dalam hal ini saya pikir hari ini giliran satu tim, besok giliran tim lain. Ini tentang kehidupan, tentang ekonomi yang berputar. Juventus jelas memiliki soliditas ekonomi yang tidak dimiliki tim lain. Mereka memiliki keluarga yang solid di belakangnya yang mampu mengatasi kesulitan saat diperlukan. Kami tetap menjadi kekuatan besar dalam sepak bola Italia, dan selama keluarga Agnelli terus memiliki klub, akan sulit bagi kami untuk berjuang." Liverpool memantau pemain kunci Juventus. Liverpool adalah klub terbaru yang menunjukkan minat kepada bintang Juventus Gleison Bremer, dan bek tersebut mungkin tersedia dengan harga yang tepat musim panas mendatang. Bremer tetap menjadi salah satu bek terbaik di Eropa sejak kepindahannya ke Juventus, dan Bianconeri memilih untuk tidak menjualnya di jendela transfer terakhir untuk mempertahankan kekuatan pertahanan mereka. Namun, hal ini tidak menghentikan klub-klub untuk menyatakan minatnya terhadap tanda tangannya. Menurut laporan dari Tutto Mercato-Web, Liverpool sedang memantau dengan saksama penampilan Bremer musim ini. The Reds tertarik untuk menaksirnya saat mereka bersiap mengajukan tawaran untuk bek tersebut di akhir musim. Meski Liverpool tidak banyak merekrut pemain di bursa transfer lalu, hal itu bisa berubah musim panas mendatang setelah pelatih baru mereka benar-benar beradaptasi, dengan Bremer kini masuk radar mereka. Laporan tersebut menunjukkan Liverpool akan menantang Juventus, tetapi Bianconeri menganggap Bremer sebagai salah satu pemain kunci mereka. Mereka hanya akan menerima tawaran mulai dari 70 juta euro. Bremer telah menjadi salah satu pemain terbaik di grup kami, dan kami harus mempertahankannya. Namun,
Jika ada tawaran konyol yang terlalu bagus untuk ditolak, maka kami harus mempertimbangkan untuk menjualnya dalam situasi seperti itu. Akankah Danilo pensiun dari sepak bola internasional? Dia memberikan jawabannya, meskipun Danilo belum menjadi pemain inti Juventus musim ini, ia tetap menjadi pemain reguler tim nasional Brasil dan bahkan menjadi kapten mereka. Di usianya yang ke-33, banyak pemain yang pensiun dari sepak bola internasional untuk fokus pada karir klub mereka, tetapi Danilo belum menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan skuad Brasil. Ia tetap menikmati waktunya bersama tim nasional. Setelah tersingkirnya Brasil lebih awal dari Copa America, sejumlah media Brasil menyarankan agar Danilo mengundurkan diri untuk memberi ruang bagi generasi pemain baru guna membantu meremajakan tim. Namun, Danilo terus membuat dirinya tersedia untuk dipilih, dan setelah pertandingan Brasil baru-baru ini, ia kembali ditanya apakah ia akan mempertimbangkan pensiun dari tim nasional, seperti yang sebelumnya didesak oleh beberapa penggemarnya. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, "Bermain untuk tim nasional adalah sumber kebanggaan besar, saya sudah berada di sini selama 13 tahun. Itu adalah momen kesedihan dan kekecewaan bagi kita semua. Saya kuat dan tabah. Saya merasa baik secara fisik dan mental. Selama saya seperti ini dan mereka ingin saya tetap di sini, saya akan mempertahankannya dengan sekuat tenaga." Jika Danilo meninggalkan sepak bola internasional, itu dapat memperpanjang karir bermainnya, dan ia benar-benar harus mempertimbangkan untuk melakukannya. Rabiot terus ajukan tuntutan yang tak bisa dipenuhi Juventus. Siapa yang mengira Adrien Rabiot masih belum terikat pada tahap musim ini? Pemain Prancis itu menolak tawaran kontrak senilai 7,5 juta euro bersih per musim dari Juventus musim lalu, dengan keyakinan bahwa ia bernilai lebih dan bisa mendapatkan kesepakatan lebih baik di tempat lain. Akan tetapi, klub yang diharapkannya menunjukkan minatnya telah mengabaikannya, sehingga Rabiot berstatus agen bebas. Juventus telah maju terus, merekrut sejumlah gelandang berkualitas untuk memperkuat area tersebut dalam skuad mereka. Tetapi mengapa Rabiot belum menemukan tim yang bersedia mengambil risiko merekrutnya? Calcio Mercato mengungkapkan bahwa ekspektasi gaji yang tinggi dari sang gelandang mungkin menjadi alasan utamanya. Menurut laporan tersebut, Rabiot menuntut gaji bersih 10 juta euro per musim, disertai bonus besar untuk perekrutan. Mengingat usianya, tuntutan ini tampak berlebihan bagi sebagian besar klub, yang tidak melihatnya sebagai investasi yang bijaksana. Rabiot sebelumnya telah menolak tawaran dari Arab Saudi, tetapi jika ia terus menuntut tinggi, ia mungkin akhirnya terpaksa mempertimbangkan untuk pindah ke sana. Sungguh mengejutkan bahwa Rabiot masih belum menemukan rumah baru, tetapi ia akan segera menyadari bahwa tuntutannya terlalu besar. Juventus kini menunggu milik untuk membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya. Ketika Thiago Motta menjadi manajer Juventus, satu pemain yang dia yakin tidak dibutuhkan tim adalah Arkadiusz Milik. Penyerang itu tampil kurang mengesankan selama berada di Juve dan Motta ingin melepasnya agar klub bisa mendatangkan pengganti. Namun, cedera yang dialami Milik di Euro 2024 membuatnya kurang menarik bagi calon pelamar, dan ia tidak dapat mengamankan kepindahan selama jendela transfer terakhir. Hasilnya, Bianconeri kini hanya memiliki penyerang Polandia tersebut tetapi ingin mengubah masa tinggalnya menjadi sesuatu yang positif. Dengan Dusan Vlahovic sebagai satu-satunya penyerang Juve yang fit, klub telah memutuskan untuk memberikan Milik kesempatan kedua. Menurut Il Bianconero, Milik akan menjadi alternatif penyerang Serbia itu setelah ia pulih dari cederanya. Juventus berharap ia dapat segera kembali beraksi dan membuktikan kemampuannya sebelum jendela transfer Januari. Jika Milik tampil baik selama periode ini, Bianconeri mungkin tidak perlu merekrut striker baru pada bulan Januari. Jika Milik tampil baik selama periode ini, Bianconeri mungkin tidak perlu merekrut striker baru pada bulan Januari. Akan tetapi, jika ia gagal memenuhi harapan Motta, Juve akan berupaya untuk melepasnya pada tahun baru untuk memberi ruang bagi pencetak gol baru. Milik memiliki reputasi mencetak gol yang bagus dan kita harus mempertahankannya jika dia kembali bugar dan cocok dengan rencana Thiago Motta. Pakar mengatakan Motta mengirim pesan khusus dengan nomor baru Yildiz. Keputusan untuk memberikan Kenan Yildiz kaos ikonik Juventus nomor 10 mengirimkan pesan kuat tentang kepercayaan klub pada anak muda tersebut. Bianconeri terkesan dengan perkembangannya sejak ia bergabung dengan skuad, dan klub melihatnya sebagai bintang baik saat ini maupun di masa mendatang.
Yildiz sekarang menjadi pemain inti di bawah asuhan Thiago Motta, dan pemain internasional Turki itu tidak menunjukkan tanda-tanda terbebani oleh tanggung jawab yang menyertai mengenakan nomor punggung 10. Juventus memiliki pemain legendaris yang mengenakan nomor itu, termasuk Alessandro Del Piero dan Paulo Dybala. Itu adalah salah satu nomor punggung paling bergengsi di klub, tetapi pakar Paulo De Paula percaya bahwa memberikannya kepada Yildiz mencerminkan kepercayaan Thiago Motta kepada anak muda itu. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutomir Chatoweb, penobatan angka 10 menunjukkan bahwa Motta benar-benar percaya padanya. Juve FC mengatakan, Yildiz merupakan talenta lintas generasi, dan memberinya nomor punggung itu sedini mungkin akan membantunya menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang menyertainya. Yildiz merupakan talenta lintas generasi, dan memberinya nomor punggung itu sedini mungkin akan membantunya menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang menyertainya. Beberapa rekan setimnya terinspirasi olehnya saat ia bermain di tim Next Gen, dan kami berharap ia akan terus berkembang. Juve akan lebih kuat, pundit bandingkan Juventus dan Inter Milan. Simone Braglia mengamati beberapa tren di sepak bola Italia dan senang dengan tim Juventus saat ini. Bianconeri telah menunjukkan penampilan yang mengesankan di pertandingan-pertandingan awal musim ini, mengawali musim ini dengan kuat. Keberhasilan ini sebagian berkat kerja efektif yang mereka lakukan di bursa transfer. Dengan manajer baru di pucuk pimpinan, Juventus telah melakukan upaya signifikan untuk membekali Thiago Motta dengan bakat yang dibutuhkan untuk musim pertama yang sukses. Inter Milan, yang memenangkan Serie A musim lalu, tetap menjadi favorit untuk meraih gelar musim ini. Sebelum kemenangan mereka, Nerazzurri memiliki strategi transfer yang mirip dengan pendekatan Juventus saat ini. Pakar Braglia memperkirakan bahwa Juventus mungkin berada di ambang mencapai kejayaan, mengikuti jalur yang sama dengan para pesaing mereka. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutomir Chatoweb, kombinasi yang tepat antara pemain berpengalaman dan pemain yang memiliki prospek. Saya melihat kemiripan dengan apa yang terjadi pada Inter sebelum Scudetto, mereka menjual pemain yang tidak lagi memiliki kehidupan di ruang ganti. Bagi saya, Juve akan menjadi lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Musim pertama Motta sebagai manajer kami tampaknya akan berakhir dengan kesuksesan besar, dan kami yakin bahwa tim ini akan memenangkan setidaknya satu trofi. Vladimir Jugovic membela keputusan Motta soal Douglas Luiz. Banyak yang memperhatikan keputusan Thiago Motta untuk mencadangkan Douglas Luiz, meskipun pemain Brasil itu merupakan salah satu gelandang paling menonjol di Liga Primer musim lalu. Juventus merekrut Luiz pada bulan Juni, menjadikannya salah satu pemain tengah pertama yang didatangkan pada bursa transfer musim panas. Perombakan lini tengah Motta mulai terbentuk selama periode ini, dan sang manajer senang dengan kualitas pemain yang dimilikinya sekarang. Juventus mempunyai kedalaman di lini tengah sehingga bahkan Nicolo Fagioli, Weston McKennie, dan Luiz mendapati diri mereka terdegradasi ke bangku cadangan. Situasi Luiz sangat penting, karena Juventus mengorbankan dua pemain dan menambahkan uang tunai untuk membawanya ke dalam skuad mereka. Sementara Luiz sangat ingin mendapatkan tempatnya di starting line-up, mantan bintang Juve Vladimir Jugovic telah mendukung keputusan Motta untuk secara bertahap mengintegrasikannya ke dalam tim. Dia mengatakan kepada La Gazzetta dello Sport, "Saya rasa tidak ada yang lebih baik daripada Thiago Motta yang bisa memahami dan mengelola gelandang Brasil yang datang dari liga asing." Kesannya adalah Thiago Motta melindungi Douglas Luiz sambil menunggu performa fisiknya yang sesungguhnya. Di Juventus, Anda harus berada di puncak untuk bermain. Begitulah yang terjadi di masa saya dan akan selalu begitu. Luiz adalah gelandang yang hebat, tetapi kami percaya pada keputusan Motta dalam pemilihan timnya. Ketika gelandang itu cukup bagus untuk bermain bagi tim, sang pelatih akan mulai memainkannya sejak awal pertandingan. Brasil bisa panggil Bremer untuk gantikan bek yang cedera. Brasil dapat memanggil Gleison Bremer untuk jeda internasional saat ini setelah kehilangan Eder Militao karena cedera. Selecao awalnya tidak memasukkan bek Juventus tersebut dalam skuad mereka, karena mereka memiliki banyak pilihan bertahan. Bremer, pemain inti Juve, pernah beberapa kali bermain di bawah manajer Brasil sebelumnya. Akan tetapi, manajer baru tidak menyukainya dan tidak memilihnya untuk skuad terbaru. Meskipun demikian,
Bremer tetap menjadi pilihan bagi Brasil, dan sebuah laporan di Tuttomercatoweb menunjukkan bahwa dengan Militao yang sekarang tidak tersedia, Brasil mungkin akan memanggil Bremer sebagai pengganti. Bintang Juventus ini sangat bersemangat untuk mewakili negaranya dan dia akan sangat senang jika dapat meninggalkan Turin untuk mendapatkan lebih banyak caps bagi Brasil. Akan sangat menyenangkan untuk menjaga Bremer di rumah selama jeda ini karena ia akan mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan sebelum kembalinya kompetisi sepak bola klub. Namun, sang bek ingin bermain untuk negaranya dan meningkatkan jumlah penampilannya. Kebanyakan profesional memimpikannya sepak bola internasional, dan bermain untuk negara seperti Brasil tentu menjadi